Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita panjatkan puji syukur bagi Tuhan atas penyertaan-Nya dalam hidup kita, sehingga kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, kita akan mulai ibadah pertanyaan keluarga Seresot Martoba. Untuk itu mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 4 ayat 1 dan 2, Sai Puji Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari kita membacanya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung
Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 1, Sonang di Lambung Yesus. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Baiklah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kami, Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu HKBP Siresot Martuba. Pada ibadah kita pada malam hari ini, khotbah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 saya bacakan untuk kita, anak-anak sewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakar di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu ini topik firman Tuhan menang atas kuasa kegelapan, okultisme.
Dan dari situ dapat kita lihat bahwa nama Yesus memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya. Perkembangan teknologi tidak menghempang kemungkinan bertumbuhnya okultisme. Okultisme adalah hidup dalam kegelapan yang dipandang dari sisi iman kepercayaan orang Kristen. Jenis-jenis okultisme ini juga beraneka ragam dan tidak bisa kita sebutkan secara mendetail satu persatu karena banyaknya. Karena itu dilihat dari segi pandangan hidup dan perilaku-perilaku, paham-paham yang sedang berkembang, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka dalam peradaban manusia dan dalam setiap kebudayaan terdapat kepercayaan tertentu kepada kekuatan-kekuatan yang kita kenal dengan kekuatan magic. Suatu tindakan yang menggunakan kekuatan roh dan benda yang dianggap mempunyai kekuatan untuk membantu manusia. Inilah okultisme itu, kegelapan-kegelapan itu. Salah satu bentuknya adalah praktik penyembuhan atau pengusiran roh jahat dengan mengucapkan nama tertentu yang dianggap memiliki sesuatu kekuatan. Ini juga disebut sebagai sebuah mantra. Saudara-saudara, dalam konteks firman Tuhan malam ini ada 7 orang anak sewa yang menjadi tukang jampi. Sewa adalah para imam agama Yahudi pada saat itu di Efesus, yang kita lihat mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Nama Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus menjadi masyhur kuasanya, sebab nama Yesus mengandung kuasa. Itulah yang menyebabkan anak-anak sewa memilih mencatut nama Yesus dalam praktek mengusir roh jahat atau eksorsisme. Mereka hanya tahu nama Yesus, tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran Allah. Akibatnya roh jahat itu tidak tunduk kepada nama Yesus yang dikatakan oleh para dukun Yahudi itu. Roh jahat itu juga mengetahui tentang Yesus dan Paulus, namun roh itu tidak mengenal otoritas anak-anak sewa. Akibatnya orang yang dirasuki roh jahat justru balas menyerang orang-orang tersebut. Mereka menerjang sehingga orang-orang itu lari ketakutan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya bukan lagi melayani Tuhan, akan tetapi melayani dirinya sendiri dan keinginan iblis, walaupun sepertinya dia hidup dalam roh Tuhan. Itulah yang terjadi pada anak-anak sewa dalam konteks firman Tuhan malam hari ini. Bukankah orang-orang percaya kepada Yesus mereka akan tetap mencoba menyatukan kebenaran Tuhan dengan kuasa iblis? Ini yang sangat diragukan pada anak-anak sewa pada konteks ini. Mencoba meniru-niru Paulus untuk mengusir roh jahat dengan kuasa nama Yesus. Saudara-saudara, iblis memang suka meniru-niru. Bukan saja mencoba menyerupai tanda mukjizat yang dilakukan oleh Paulus, akan tetapi juga tentang nubuatan. Makanya ada nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Disinilah kita harus waspada, memisahkan kebenaran Allah dengan kepalsuan-kepalsuan, terutama pada saat sekarang ini. Begitu sulitnya membedakan antara yang original dengan yang imitasi. Begitu banyaknya modus kegelapan berlindung dalam perbuatan-perbuatan baik. Tetapi dalam konteks ini terjadi kebalikannya.
Justru iblis mengenal mana orang Kristen yang taat seperti Paulus dan mana yang palsu, yang tidak benar seperti anak-anak sewa. Alani ikon masih tutu doha Kristenota di partikianon di boto sibolisido parstitutota maralopon tuhatai. Itu sebabnya banyaknya korban-korban penipuan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Karena penipuan ini menunjukkan identitasnya seperti sebuah keaslian kebaikan, tapi di balik semua itu adalah kepalsuan belaka. Saudara-saudara, ada perbedaan antara tahu dengan percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap mengandalkan sesuatu yang dipercayai. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya. Kegagalan anak-anak sewa mengusir roh jahat justru membuat nama Yesus semakin terkenal. Melalui kejadian itu orang-orang menjadi tahu bahwa nama Yesus bukan nama yang sembarangan. Sebab dalam nama Yesus ada kemenangan dan ada kuasa bagi setiap orang yang mau hidup mengikuti kehendaknya. Jangan biarkan identitas Kristiani yang kita miliki hanya menjadi aksesori kehidupan. Identitas Kristiani harus menjadi bagian kehidupan yang membawa kita dekat dengan Kristus. Kita senantiasa berdoa agar Tuhan memampukan kita menjadikan nama Yesus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Kenapa anak-anak seorang imam besar di Efesus menyembah roh-roh jahat dan menjadi tukang jampi? Apakah fungsi dari seorang ayah apabila anaknya menyembah roh-roh jahat? Di zaman Elia, orang-orang menyembah Tuhan dan ada yang menyembah Baal. Dalam pertarungan antara Dewa Baal dengan Allah yang sebenarnya, yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Alain agabe suku-suku nuaing dihita. Buasa dan diului tut di nahodari haruan. Airap pon sibulis do nasida. Tagamod do bui dos rohanan yan. Disonma pajupak kita digugu ni huaso ni tuhatta. Natuk mangarajai nasa huaso na adong di asyanganon. Tukdo ibana mamakke pangalahui lahu patudu gogo lohot huasona. Los disonma nang jupak kita naso terpatupa sibulisi siasatna manang taktikna laho mangalo huasoni debata. Alani dak pola ikon gabe tahutak kita marnida gogoni sibulis sikop maholan jamot hita asa unang dipakke hita nagabe ula-ulana baliksa namasa di bagasan turpukon gabe ditahopi manang dipatuduk manang digosa-gosa tod dinahodarido nasida pola saat tuna di parsaimara saat tuna memugang nasida mapurus. Dalam ayat 16 kita lihat kata luka-luka memugang dalam ayat 16 dari kata traumatiso. Artinya bukan luka secara fisik, alai dohot do luka trauma secara psikis. Itu sebabnya bukan hanya anak-anak sewa yang takut, akan tetapi semua orang sekitar dohot do natoropi humaliang mabiar halak Yahudi dohot halak masuk Yahudi. Artinya musuh Allah yang menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah Kristus yang sebenarnya, yang diutus oleh Allah, yang telah mendapat kuasa mengalahkan segala kekuatan okultisme yang ada di dunia ini. Gabe musuh ni debatado na patuduhon ia Yesus Kristus. Gabe tongamma goar ni Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Intinya yang mau kita ketahui adalah semua dipakai oleh Yesus untuk memasurkan kekuatan dan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kita tidak bisa berdiam di tengah-tengah antara Tuhan Yesus dengan roh-roh duniawi.
atau mamon sekalipun. Yosua berkata bahwa yang lain bisa menyembah roh-roh lain, tapi Yosua dan sekeluarganya menyembah Tuhan. Aku dan seisi rumahku, aku tetap beribadah kepada Tuhan saja. Yosua 24 ayat 15c. Yesus berkata bahwa di dalam Dia adalah terang dan di luarnya adalah gelap. Tidak ada yang setengah-setengah atau ada di antaranya. Saudara-saudara, kita diperhadapkan pada dilema seperti ini, memilih antara dua pilihan, terutama pada masa pandemi ini. Sangat kontroversial dan kita betul-betul mengalami dilematis. Kadang kita tidak tahu mana kebenaran, mana kepalsuan, tentang berita-berita, tentang informasi-informasi. Begitu mengguncang jiwa kita dan mengguncang iman kita. Tetapi kita harus tahu lewat firman Tuhan hari ini, sama seperti mereka yang telah melakukan sihir sebelumnya, telah membakar kitab-kitab mereka yang bernilai 50.000 uang perak. Artinya menghargai nama Yesus dengan mahal dan bertindak radikal. Mereka bukan menjualnya kepada orang lain agar jangan membawa orang lain juga ke dalam kegelapan. Sikap ini menunjukkan bahwa kebencian mereka kepada kegelapan itu yang mereka istimewakan selama ini dalam hidupnya. Tetapi sekarang mereka menunjukkan keseriusan mereka untuk menyingkirkannya. Biar mida Jehovah ido membuat biar tu bagasan rohaniak kasulah jahato. Apabila kita menyembah Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan pun akan menyediakan segala kebutuhan kita, termasuk kesejahteraan kita. Saudara, terakhir, melalui kehidupan kita orang percaya, melalui firman Tuhan malam hari ini diharapkan nama Tuhan semakin tersebar dan makin berkuasa. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki. Dengan adanya penyertaan Tuhan, maka Daniel bisa sukses, saudara-saudara. Daud bisa sukses, dan kita juga pun akan bisa sukses karena penyertaan Tuhan. Kita bisa sukses dan semuanya. Setelah Yahudi dan orang-orang Yunani yang berada di Efesus mengetahui hal itu, mereka menjadi takut dan getar sehingga nama Tuhan menjadi mulia di sana. Terjadi pertobatan besar-besaran di sana. Firman Tuhan tetap sesuai kuat kuasa Tuhan. Kenyataannya dianggap untuk menghampang kemuliaan Tuhan, akan tetapi sebaliknya dipakai Tuhan untuk memperluas misi firman Tuhan, sebagaimana Tuhan menangkap Paulus menjadi rasulnya. Itu yang kita hadapi sekarang. Dalam pandemi ini, ditutup gereja, kita beribadah di rumah. Tujuan iblis adalah menghentikan segala kegiatan rohani. Tetapi kita harus tentang hal itu. Kita harus tetap tegar melakukan peribadahan kita, walaupun tidak di gereja, tetapi di rumah-rumah kita harus lebih taat, saudara-saudara. Maka ibadah pertanggungan rumah-rumah ini sangat menentukan bagi kita menjadi sebuah sikap yang harus menentang kuasa okultisme, kegelapan, karena kita sudah dibawa kepada terang. Unang lomos pakilalata molo dileai ala Kristen ala niasitonganna. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kekristenan ini benar-benar kita tunjukkan supaya kelihatan perbedaan yang signifikan antara kekristenan dengan kepalsuan dunia ini. Unang nian holan somalan sambing paros harat tasiganuk minggui di bata. Tetapi dengan menghadapi tantangan apapun, nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan kita. Identitas, kemurnian kekristenan kita, keaslian kita sebagai seorang percaya jangan dipalsukan oleh kekuasaan, okultisme, kegelapan, mammon dan sebagainya. Sehingga dengan hapataran niparange, dengan kenyataan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semakin dipermuliakan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan pada malam hari ini. Namamu semakin dipermuliakan. Walaupun kami hidup di tengah-tengah banyak jiwa roh kegelapan, okultisme yang merajalela, yang ditumpangi oleh teknologi yang canggih sekarang.
maka roh okultisme banyak menyerap di tengah-tengah kehidupan manusia. Lewat firman pada malam hari ini, bahwa Engkau telah memanggil kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya kami dikuatkan untuk mengusir roh-roh kejahatan dalam setiap tindakan, perilaku dan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, terutama dalam peribadahan kami kepadamu. Kiranya namamu senantiasa dipermuliakan selalu lewat ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1 dan 2, Dung Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau berikan kami napas kehidupan hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini kami mengadakan pertanyaan keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dalam ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, hingga saat ini wabah COVID-19 masih belum bisa musnah dari muka bumi ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kalau memang kami akan bersahabat dengan wabah tersebut, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia lemah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hingga saat ini kami masih menikmati kehidupan kami. Kami masih bisa mengadakan ibadah kami di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit ya Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan, Engkau berikan
kesembuhan kepada saudara-saudara kami, hingga nantinya saudara kami sembuh dan bisa beribadah dengan keluarganya masing-masing ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon kepadamu, di ibadah kami di hari Minggu ya Tuhan, Engkau campur tangan ya Tuhan, karena kami juga berkumpul di sana ya Tuhan. Engkau jauhkan dari segala wabah ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka, Engkau berikan roh kebijaksanaan ya Tuhan, supaya dapat memimpin kami jemaatnya menuju ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan, bersatu dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pekerjaan kami lepas pribadi ya Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati ya Tuhan, agar dapat menafkahi hidup kami. Engkau juga pelihara anak kami ya Tuhan, Engkau bimbing ya Tuhan, Engkau berikan roh kepintaran ya Tuhan, supaya anak-anak kami, ya baik yang dalam sekolah maupun perkuliahan ya Tuhan, dapat melanjutkan studinya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan juga buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan, karena wabah ini ya Tuhan, banyak yang juga yang kena PHK ya Tuhan. Engkau tunjukkan ya Tuhan pekerjaan yang terbaik buat dia ya Tuhan. Buat anak-anak kami yang belum mendapat jodoh ya Tuhan, Engkau berikan jodoh yang terbaik buat dia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, tapi Engkau tahu ya Tuhan, walaupun kami tidak mengatakannya, Engkau selalu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan. Terlebih ya Tuhan, dosa kami yang kami perbuat secara sengaja maupun sengaja, kiranya Engkau hapuskan ya Tuhan, agar kami layak menerima berkah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami persembahkan kepadamu, hanya melalui nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 518 ayat 1, Marsinondang Biban Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih atas ibadah yang telah kita laksanakan. Semoga Tuhan menyertai kita pada malam hari ini dan untuk selanjutnya. Shalom. Terima kasih.